Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di cerita mistik. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah kutukan kuno. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, saat aku pertama kali menemukan kunci tua di loteng rumah nenekku. Selama bertahun-tahun, rumah itu hanya menyimpan kenangan masa kecil yang penuh tawa. Tapi setelah nenekku meninggal, segalanya berubah. Rumah itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak bisa aku lihat namun mengawasi setiap gerakanku. Ketika aku mendekati ke loteng, aku hampir tidak berharap menemukan sesuatu yang menarik. Namun, di balik tumpukan kotak-kotak lama dan barang-barang usang, aku melihat sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Kotak itu tampak sangat tua, dengan ukiran aneh di permukaannya. Di atas kotak itu ada sebuah kunci emas yang terletak di atas bantalan berludur hitam. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Aku mengambil kunci itu dan membukanya di dalam kotak. Terdapat sebuah buku tua yang sampulnya hampir tidak bisa dikenali. Setiap halaman di buku itu dipenuhi dengan tulisan yang tampak seperti bahasa kuno, disertai dengan gambaran-gambaran aneh. Aku tidak bisa memahami isinya, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat aku mulai membaca, suasana di rumah berubah. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela terdengar semakin menakutkan. Dan rasanya seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar rumah. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terbangun. Sesuatu yang lama terpendam. Malam itu, aku memutuskan untuk menyimpan buku dan kunci tersebut di kamar tidurku. Berharap bisa mempelajarinya lebih lanjut keesokan harinya. Namun, saat aku tidur, aku terbangun oleh suara berbisik yang samar-samar seolah ada seseorang yang memanggil namaku dari jauh. Ketika aku membuka mata, ruangan di sekelilingku tampak berbeda. Lampu-lampu berkedip dan bayangan-bayangan tampak bergerak di dinding. Aku berusaha tenang, tetapi rasa takut semakin menyelimuti diriku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi aku merasa seperti telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya aku sentuh. Aku tidak tahu jika aku harus melanjutkan membaca buku itu atau segera menyingkirkannya. Namun, satu hal yang pasti, aku merasa ada sesuatu yang sangat jahat dan kuno sedang bangkit kembali, dan aku hanya bisa berharap agar aku bisa terjebak dalam kegelapan yang belum pernah ketahui sebelumnya. Aku tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Setiap kali aku menutup mata, bayangan-bayangan aneh dan bisikan yang tidak bisa aku mengerti seolah memenuhi pikiranku. Aku akhirnya memutuskan untuk mengambil buku tua itu dari meja dan memeriksa kembali. Mungkin ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya aku temukan. Ketika aku membuka halaman dari halaman, aku menemukan simbol-simbol yang tampak sangat tidak biasa. Beberapa gambar menggambarkan ritual-ritual yang sangat kuno. Sementara yang lain tampak seperti peringatan untuk tidak mengganggu sesuatu yang terpendam. Aku tidak yakin apa yang harus aku lakukan, tapi rasa penasaran membuatku terus membacanya. Aku baru menyadari betapa seriusnya situasi ini saat aku menemukan sebuah gambar yang menunjukkan sebuah simbol mirip dengan ukiran kotak kayu. Di bawah simbol tersebut ada sebuah catatan yang berbunyi, "Jangan pernah membuka pintu yang tersembunyi jika kamu tidak siap menghadapi kemarahan yang akan datang." Aku mulai berpikir tentang sebuah pintu kecil yang aku temukan di sudut loteng.
selama ini aku anggap tidak penting. Aku ingat pernah melihat pintu itu tertutup rapat, dan aku merasa ada sesuatu di baliknya, sangat gelap. Keinginan tahu mendorongku untuk memeriksanya lebih lanjut. Mungkin itu adalah bagian dari buku ini yang seharusnya kutahui. Aku menuju loteng dengan hati berdebar-debar, membawa buku dan kunci bersamaku. Setiap langkah terasa semakin berat, dan aku bisa merasakan suhu udara di sekitar berubah menjadi dingin. Ketika aku sampai di depan pintu kecil itu, aku merasa tanganku gemetar saat aku memasuki kunci ke dalam lubang kunci. Pintu itu terdapat pelan saat aku membukanya, dan aku melihat ke dalam ruangan gelap yang ada di baliknya. Ruangan itu dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar terdapat sebuah kotak kayu yang serupa dengan kotak yang ditemukan sebelumnya. Ini jelas merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan menunggu di sini. Saat aku mencoba untuk mendekati, lampu-lampu di loteng tiba-tiba mati. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungku. Dan suara bisikan semakin keras. Aku merasa seolah aku dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku harus segera keluar dari sini. Aku melarikan diri dari loteng dengan terburu-buru. Dan aku menutup pintu kecil itu dengan kunci yang sama. Aku berusaha untuk tenang, berpikir dengan jernih. Aku tahu bahwa aku harus mencari lebih lanjut banyak tentang apa yang kutemukan. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Ada sesuatu yang sangat jahat dan berbahaya di dalam rumah ini. Dan aku harus mencari cara untuk menenangkan kegelapan yang telah kubagikan. Dan aku harus mencari cara untuk menenangkan kegelapan yang telah kubangkitkan. Hari berikutnya, aku merasa lelah dan bingung. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kutemukan di loteng. Rasa takut dan kecemasan terus menghantui pikiranku. Aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang buku tua itu. Mungkin ada seseorang yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya aku hadapi. Aku pergi ke perpustakaan kota, berharap bisa menemukan informasi tentang simbol-simbol dan ritual-ritual kuno yang ada di buku itu. Aku menghabiskan beberapa jam mencari di rak-rak buku yang berdebu, hingga akhirnya menemukan sebuah buku yang tampak seperti panduan sejarah kuno. Judulnya adalah Ritual dan Simbol Kuno, panduan untuk pemula. Ketika aku membuka buku tersebut, aku menemukan beberapa gambar dan simbol yang mirip dengan yang ada di buku tua yang aku temukan. Penjelasan dalam buku ini mengatakan bahwa simbol-simbol itu adalah bagian dari ritual-ritual kuno yang digunakan untuk memanggil kekuatan gelap dari dimensi lain. Ritual ini seringkali dilakukan untuk tujuan jahat dan bisa menyebabkan konsekuensi yang sangat serius jika tidak dilakukan dengan benar. Aku merasa semakin cemas ketika membaca bahwa beberapa ritual ini bisa membangkitkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan, terutama jika seseorang tidak tahu bagaimana cara menutup portal atau menghindari kemarahan makhluk-makhluk tersebut. Mereka bisa terjebak dalam kegelapan abadi. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencari tahu lebih lanjut tentang kotak kayu yang ada di altar kecil di loteng. Aku yakin kotak itu pasti memiliki hubungan dengan buku tua yang kutemukan. Saat aku sampai di rumah, aku merasa lebih berani
dan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin ada di loteng. Dengan hati-hati, aku membuka kembali pintu kecil di loteng. Suara berderit pintu membuatku merasa tegang. Aku memasuki ruangan yang gelap dan mendekati altar kecil. Kotak kayu itu tampak sama dengan kotak yang aku temukan sebelumnya, tetapi dengan ukiran yang lebih rumit. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah gulungan kain kuno di dalamnya. Ketika aku membukanya, aku melihat sebuah peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang tersebar di seluruh dunia, masing-masing dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di buku tua. Peta ini tampaknya menunjukkan tempat-tempat di mana ritual-ritual kuno ini pernah dilakukan. Tiba-tiba, lampu-lampu di loteng berkedip, dan aku merasakan udara sekelilingku semakin dingin. Suara bisikan yang aku dengar sebelumnya kembali terdengar. Lebih jelas, lebih menakutkan. Aku merasa ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang sangat jahat dan tidak terlihat. Aku tahu aku harus segera pergi. Tapi rasa takut membuatku terdiam sejenak. Aku tidak bisa membiarkan ketakutan ini terus berkembang. Aku harus menemukan cara untuk menutup portal atau menghindari ancaman ini sebelum terlambat. Aku harus segera mencari bantuan atau mencari cara untuk mengembalikan semua ini ke tempatnya. Rasa takut dan kecemasan mengendalikan diriku saat aku meninggalkan loteng. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ancaman ini sendirian. Dan aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan sejarah kuno dan okuli. Ya. Aku ingat ada seorang profesor di universitas terdekat yang dikenal karena pengetahuannya tentang ritual kuno dan benda-benda mistis. Keesokan harinya aku pergi ke universitas dan mengunjungi kantor Profesor Rija, seorang ahli yang sangat dihormati di bidang arkeologi dan sejarah okultisme. Aku menjelaskan penemuanku dengan cepat, menunjukkan buku tua, simbol-simbol, dan peta yang aku temukan. Profesor Rija mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius saat ia melihat buku dan peta. Ini bukan main-main, katanya. Apa yang kamu temukan adalah bagian dari tradisi kuno yang sangat gelap. Ritual-ritual ini dirancang untuk membuka portal ke dimensi lain dan memanggil kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Dia melanjutkan, kotak kayu itu dan buku tua mungkin berisi petunjuk tentang cara menutup portal yang telah kamu buka. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan apa yang telah dimulai sebelum terlambat. Ada kemungkinan besar bahwa makhluk-makhluk dari dimensi lain sudah mulai merespon ritual ini. Dengan bantuan Profesor Rija, aku mulai mempelajari lebih lanjut tentang cara menutup portal dan melawan kekuatan jahat yang mungkin sudah terbangun. Kami menemukan bahwa ada beberapa langkah yang harus diambil untuk membatalkan ritual dan mengembalikan keadaan seperti semula. Pertama-tama, kami harus menemukan cara makhluk mengembalikan buku tua dan peta ke tempat asalnya. Kami juga harus melakukan ritual pembatalan yang melibatkan beberapa bahan khusus dan simbol-simbol yang ada di buku tua. Kami merencanakan untuk kembali ke rumah dan melakukan ritual tersebut pada malam hari. Saat kekuatan gelap biasanya mencapai puncaknya, aku merasa tidak nyaman saat memasuki rumah lagi. Tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara
untuk mengatasi masalah ini. Saat malam tiba, kami memasuki loteng dengan perlahan dan hati-hati. Kami menyiapkan semua bahan dan simbol di sekitar altar kecil, mengikuti petunjuk yang kami temukan dalam buku dan perpanduan. Profesor Rija setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa menyebabkan bencana. Ketika kami mulai ritual, suasana di sekitar kami semakin mencekam. Suara berbisik semakin keras dan lampu-lampu di rumah berkedip. Aku bisa merasakan udara semakin dingin dan aku tahu bahwa kami sedang menghadapi kekuatan yang sangat berbahaya. Kami terus membaca mantra dan mengatur simbol-simbol sesuai dengan petunjuk, berharap bisa mengembalikan kekuatan gelap ke tempatnya. Dalam beberapa saat, udara di sekitar kami mulai terasa lebih hangat dan suara bisikan perlahan menghilang. Akhirnya ritual selesai. Kami menutup buku dan menyimpan semua bahan dengan aman. Profesor Rija memastikan bahwa semua langkah telah diikuti dengan benar. Kami merasa lega saat melihat tenda-tenda bahwa kekuatan gelap sudah tidak lagi aktif. Meskipun aku merasa lega, aku tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak akan mudah dilupakan. Pengalaman ini mengejarkanku untuk lebih berhati-hati dan menghargai batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Rumah nenekku mungkin terasa lebih tenang sekarang, tapi ingatan tentang kegelapan yang pernah dibangun akan selalu ada dalam pikiranku. Setelah ritual selesai, rumah tampak kembali normal. Kegelapan yang pernah menghantui setiap sudutnya perlahan-lahan memudar, dan udara terasa lebih hangat dan segar. Aku merasa lega bahwa ancaman itu telah di atas. Aku merasa lega bahwa ancaman itu telah diatasi. Tetapi ketenangan ini tidak sepenuhnya menghilangkan rasa cemas, ketidakpastian yang tersisa. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke universitas untuk mengucapkan terima kasih kepada Profesor Rija atas bantuan dan pengetahuannya. Dia menyarankan agar aku berhati-hati dan tidak terlalu terburu-buru untuk mencari tahu lebih lanjut tentang benda-benda kuno dan ritual yang memungkinkan memiliki kekuatan gelap. Kekuasaan seperti ini bukan sesuatu yang biasa, dianggap remeh. Tanya. Jangan sampai rasa penasaranmu membawa bahaya lebih besar. Aku pulang ke rumah nenekku dengan rasa syukur, tapi juga dengan rasa takut yang tersisa. Aku memutuskan untuk menyimpan buku tua dan peta dengan aman di tempat yang tidak bisa dijangkau. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan benda-benda ini jatuh ke tangan yang salah atau menjadi sumber masalah di masa depan. Hari-hari berlalu dan rumah terasa tenang. Aku mencoba untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, tetapi ingatan tentang apa yang terjadi tetap ada di pikiranku. Aku kadang-kadang merasa seperti ada yang mengawasi dari jauh. Tapi itu mungkin hanya efek dari kekuatan yang tersisa dari pengalaman tersebut. Suatu malam ketika aku sedang bersantai di ruang tamu, aku mendengar suara berderit lembut dari loteng. Aku menahan napas, berusaha memastikan apa itu hanya imajinasi atau apakah ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Aku memutuskan untuk memeriksa. Tapi saat aku naik ke loteng, semuanya tampak seperti biasa. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang tampak mencurigakan. Aku kembali ke ruang tamu, tetapi ketenangan yang dulu aku rasakan kini terpengaruhi oleh ketidakpastian. Aku sadar bahwa meskipun kekuatan gelap itu tampaknya telah diatasi, kegelapan yang telah aku bangkitkan tidak akan sepenuhnya hilang. Pengalaman ini telah meninggalkan bekas yang mendalam,
mengajarkanku untuk selalu menghargai batasan dan berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya aku mengerti. Aku memutuskan untuk menulis cerita ini sebagai pengingat akan peringat dan pelajaran yang aku terima. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripada apa yang bisa kita lihat. Dan kadang-kadang lebih baik untuk tidak menggali terlalu lebih dalam kegelapan yang seharusnya tersembunyi. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu yang tenang, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu bahwa aku telah menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan dan telah berhasil melewatinya. Namun, aku juga tahu bahwa kegelapan yang pernah kutemui tidak akan pernah benar-benar menghilang. Ini adalah bagian dari dunia yang harus selalu kuwaspadai.